JKN, selamat datang di program yang paling boys Semalang Raya. Bersama saya, Dina Diana Permata. Kali ini kita akan berbincang, berdiskusi, ngobrol, nambah ilmu, tukar wawasan, tentunya terkait dengan BPJS Kesehatan dalam acara Bincang JKN Malang Raya. Sobat JKN, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau seorang tokoh masyarakat dan tentunya posisi beliau di pemerintahan Kota Malang ini sangat berpengaruh dan sangat berkaitan erat dengan BPJS Kesehatan. Beliau ini hobinya olahraga, beliau juga termasuk cyclist mania, dan hobinya nge-gym ini juga nggak diragukan lagi. Please welcome Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, Bapak Erik Setio Santoso. Terima kasih Bapak sudah diajak ngobrol-ngobrol kongko-kongko di program paling boys Semalang Raya ini. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Selamat datang di program kami. Tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau, Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang dengan agenda yang cukup padat, beliau masih menyempatkan waktu untuk bincang-bincang dan kongko-kongko bersama kita kali ini. Saya manggilnya apa ini? Bapak, Mas, atau apa? Sam? Biasanya kalau Arema manggilnya Sam, Sam Erik. Boleh saya manggil Sam Erik? Boleh. Terima kasih. Yeah. Pak Sekda, jadi kalau kita Sam Erik, jadi biar tidak terlalu formal, saya manggilnya Sam Erik. Sam Erik, yang kita tahu kemarin pemerintah Kota Malang ini UHC atau mendaftarkan seluruh sisa penduduknya yang belum memiliki jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan ini pada saat pandemi. Jadi di tahun 2020 kemarin pada saat 2021. Tentunya ini kondisi pandemi di mana yang kita tahu bahwa seluruh pemerintah daerah atau seluruh Dati 2 kemarin banyak sekali isu-isu terkait dengan refocusing anggaran. Nah, bagaimana pemerintah Kota Malang menyikapi hal tersebut, Pak Sam Erik? Pada saat terjadi pandemi kemarin memang ada banyak hal luar biasa yang harus tertangani di luar program-program yang sifatnya ordinary, usual seperti itu. Jadi ada banyak langkah-langkah extraordinary yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan program-program kepada warga masyarakat. Nah, disinilah yang memang pada akhirnya setiap pemerintah daerah dengan kepunyaan dan kemampuan anggarannya masing-masing di sini yang mencoba memberikan satu balancing bagaimana layanan terhadap masyarakat yang usual tetap bisa tercover, tetapi penanganan terhadap pandemi juga menjadi prioritas utama. Nah, disinilah yang pemerintah Kota Malang tetap berkomitmen, apalagi di era pandemi, walaupun kita bicara refocusing, walaupun kita bicara tentang terjadinya pengurangan anggaran akibat pertumbuhan ekonomi yang penurunannya drastis, income pemerintah yang banyak berkurang, sektor kesehatan tetap mendapatkan prioritas utama. Bagi pemerintah Kota Malang, sekali lagi pelayanan terhadap sektor kesehatan, memberikan perlindungan terhadap jaminan kesehatan seperti ini adalah merupakan first priority gitu, prioritas utama yang tidak akan pernah ditinggalkan. Nah, di sini meskipun pada saat itu terjadi pengurangan atau terjadi anggaran pemerintah tidak sebanyak biasanya, tetapi layanan kesehatan tetap memberikan bagaimana supaya seluruh warga masyarakat tetap terjamin. Karena itulah hal-hal yang sifatnya prioritas ini tetap menjadi hal yang diutamakan.
Artinya jaminan kesehatan atau kesehatan sendiri itu merupakan kebutuhan dasar ya. Betul. Sam Erik ya. Ya. Artinya orang bisa bekerja dengan baik, kemudian bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Yang utama adalah orang itu harus sehat dulu. Seperti itu ya, Sam Erik ya. Jadi di antara sektor-sektor yang lain, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan banyaknya aspek-aspek yang lain, kesehatan ini tetap mendapatkan prioritas utamanya. Luar biasa pemerintah Kota Malang. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah Kota Malang tetap memprioritaskan jaminan kesehatan untuk penduduknya. Dan yang kita tahu, Sam Erik, bahwa dalam melakukan pembayaran iuran untuk masyarakat yang iurannya dibiayai oleh pemerintah Kota Malang, ini di data kami di BPJS Kesehatan untuk pemerintah Kota Malang di sini pembayaran iurannya sangat lancar. Jadi setiap bulan sesuai dengan data iuran yang harus dibayarkan, ini secara rutin pembayarannya cukup lancar, meskipun kembali lagi tadi ada refocusing anggaran, kemudian ada alokasi-alokasi yang mungkin harus dikurangi karena untuk penanganan COVID-19, tetapi anggaran untuk jaminan kesehatan ini tetap diprioritaskan. Nah, Sam Erik, kemarin tercatat di data kami, ternyata di akhir tahun 2021, khususnya di bulan Desember, memang tercatat belum melakukan pembayaran. Artinya ada data hutang dari pemerintah Kota Malang itu sendiri. Nah, tetapi kemudian di tahun 2022 Januari, hutang yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang di bulan Desember 2021 ini bisa langsung dibayarkan, Sam Erik. Itu gimana cara pengaturan anggarannya? Karena yang kita tahu berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, jika ada catatan hutang di pemerintah daerah untuk pembayaran iuran di tahun sebelumnya, ini biasanya pembayarannya menunggu PAK. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa ini tips and triknya sehingga nanti bisa kita lakukan untuk advokasi kepada pemerintah daerah yang lain? Nah, baik Mbak Dok nih. Di pemerintah Kota Malang, sumber-sumber anggaran utama yang digunakan untuk coverage ataupun pengalokasian yang diprioritaskan kepada program kesehatan ini ada beberapa alokasi sumber anggaran. Sumber anggaran utama ada yang namanya itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHJHT. Kemudian selain DPHJHT ada juga yang bersumber memang dari PAD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. PAD ini ada yang dari pajak, retribusi, demikian pula pajak rokok itu ininya. Nah, berikutnya di dalam alokasinya tentunya ada aspek perencanaan sebelum kita lakukan penetapan anggaran. Pada saat melakukan perencanaan, verifikasi terhadap data ini yang memang harus selalu dilakukan. Verifikasi, validasi, karena jumlah warga ini kan dinamis juga, berkembang terus gitu. Inilah yang kemudian di dalam pelaksanaan anggaran perlu adanya rekon-rekon. Pada saat ini potensi terjadinya losis bisa saja terjadi, sehingga bagi BPJS seolah-olah ada tunggakan, tapi bisa jadi juga berawal dari adanya dinamisasi terhadap data-data warga yang tercover. Tetapi sekali lagi pemerintah Kota Malang sangat berkomitmen menetapkan sektor kesehatan itu di first priority, karena orang ini harus sehat dulu untuk bisa belajar dengan baik, orang ini harus sehat dulu untuk bisa bekerja dengan baik. Lek pas loro kongkon kerja ngono isine lah nelongso mbek ngenes to gitu kan. Nah, kalau sudah sehat ini kan bisa beraktivitas maksimal. Karena itulah meskipun sempat terjadi losis di awal atau adanya verifikasi dan validasi data,
yang kemudian disebut sebagai tunggakan, pemerintah Kota Malang sangat berkomitmen bagaimana hal tersebut bisa segera terselesaikan. Karena itulah pemerintah daerah juga membuat komitmen untuk siap menganggarkan pembayaran yang kemudian disebut utang dari rekon tahun 2022 tersebut. Dan alhamdulillah sejak awal tahun karena sudah terdeteksi di 2021 sudah bisa terbayarkan bersamaan dengan tagihan di awal tahun 2022. Jadi Januari 22 udah terclosing nih. Iya, iya. Jadi gitu, intinya perencanaan di pemerintah kota ini yang harus baik ya, sehingga bisa mendeteksi apakah itu ada kekurangan alokasi anggaran ataukah memang ada dari data-data yang belum sempat terhitung, ini bisa dihitung perencanaannya sehingga alokasi anggaran yang disediakan ini bisa tercukupi. Banyak informasi-informasi yang tentunya perlu Sobat JKN Malang Raya ketahui tentang BPJS Kesehatan, tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi mungkin ada pesan-kesan khusus dari Sam Erik sebagai Sekretaris Daerah Kota Malang kepada Sobat JKN Malang Raya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Silakan Sam Erik. Program-program untuk penanganan kesehatan yang sifatnya pengobatan, coverage, insurance atau jaminan kesehatan seperti ini sangat besar gitu. Di sini yang kita berharap juga ada upaya-upaya dari kita semua itu lebih untuk mengedepankan pula hal-hal yang sifatnya preventif dan promotifnya nih. Oke, jadi promotif dan preventif. Jangan pengen sakit gitu, Ya. meskipun kalau sakit sudah ada yang jamin ini, Ya. tapi ojo loro rek gitu. Ya, ya. Nah kalau warga Kota Malang ini nanti bisa lebih mengedepankan pola hidup yang aktif, healthy lifestyle, gaya hidup sehat gitu ya, olahraga. Kita berharap angka-angka yang menunjukkan coverage layanan kesehatan sektor kuratif atau pengobatan seperti ini dari waktu ke waktu bisa lebih kita kurangi nih, karena warga Kota Malang akhirnya nih lebih sehat lagi, lebih aktif lagi, sehingga postur anggarannya nanti bisa dialokasikan untuk hal-hal yang kemudian kita ke prioritas berikutnya. Apakah itu ke sektor pendidikan, kesehatan gitu. Ya. Karena yakin ini warga Kota Malang itu dari waktu ke waktu saya lihat semakin tahes gitu, Mbak Dok, dan juga tambah komes-komes. Ya, oke. Jadi sewaktu yang sudah diluangkan pada program Bincang JKN Malang Raya kali ini, dan Sobat JKN tentunya kita akan berjumpa lagi pada Bincang JKN Malang Raya berikutnya dengan tentunya tamu spesial yang lain dengan tema-tema lain yang lebih menarik tentang BPJS Kesehatan. Nuwes, Mbak Dok sudah diundang di program yang Bois ini. Jadi untuk Sobat JKN Malang Raya, terima kasih. Ikuti terus program Terbois ini di Malang Raya, dan pastinya salam untuk Sobat JKN, salam satu jiwa, Arema. Arema. Sekali lagi terima kasih buat Sam Erik atas sharingnya pada program kita kali ini. Dan untuk Sobat JKN, akhir kata saya Dina Diana Permata pamit undur diri, dan kita jumpa lagi pada program Bincang JKN Malang Raya berikutnya.